Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan dari sebelah barat stasiun Tarik. Seperti biasa di peta antara stasiun Tarik, stasiun Mojokerto. Di sana stasiun Tarik, sebaliknya mengarah ke arah stasiun Mojokerto. Sore yang cukup terik ya pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 April 2026. Sore hari ini saya akan hunting kereta api, beberapa kereta api yang melintas ya di sini, sambil membahas kereta api yang kemarin saya katakan ya teman-teman. Kereta api baru, wacana kereta api baru yaitu kereta api Sangkuriang yang memiliki relasi dari stasiun Bandung hingga Ketapang Banyuwangi via Surabaya Gubeng atau via jalur selatan. Itu ternyata jadi teman-teman. Insya Allah tanggal 1 Mei akan segera beroperasi untuk rangkaian kereta api Sangkuriang. Itu kemarin saya bilangnya eksekutif New Gen ya. Saya berharap eksekutif New Gen, tapi keinget terowongannya nggak bisa muat ya, atau nggak muat terowongan dari terowongan Gerahan apa Merawan ya, saya lupa. Itu nggak muat ya teman-teman untuk eksekutif New Gen atau rangkaian New Gen karena bodi dari kereta tersebut cukup tinggi. Nah ternyata kereta api Sangkuriang ini nantinya wacananya ya akan membawa kelas eksekutif dan ekonomi premium stainless steel generasi yang pertama, yaitu 2018-2019. Sepertinya sih lungsuran dari kereta api Argo Wilis, beberapa dari kereta api Argo Wilis untuk yang kelas ekonomi premiumnya saya nggak tahu itu milik kereta api apa ya, atau bekas kereta api apa. Dan katanya lagi itu akan membawa satu kereta kompartemen teman-teman, tapi ini belum tahu ya, cuman dapat info akan membawa kelas satu kereta mewah yaitu kelas kompartemen. Saya berharap sih bisa bawa kereta panoramik ya, mengingat jalur dari Bandung hingga ke arah Dop 9 Jember itu cukup bagus ya teman-teman. Apalagi Dop 9 yang bagian dari terowongan Gerahan dan juga terowongan Merawan itu jalurnya cukup eksotis karena membelah Gunung Raung ya, di kaki Gunung Raung. Jadi ya semoga bisa dipertimbangkan ya sebelum diluncurkan pada 1 Mei 2026. Untuk tiket ini masih belum ada ya, atau bisa dicek secara berkala untuk tiket dari kereta api Sangkuriang dari stasiun Bandung hingga Ketapang Banyuwangi. Oke, ini kita jeda dulu, bentar lagi ada kereta api Ranggajati dari arah Cirebon tujuan Jember yang akan segera melintas pukul 15:54. Nah keretanya dari arah sana ya teman-teman, dari arah barat, dari arah stasiun Cirebon. Kita tunggu terlebih dahulu kereta api Ranggajatinya ya. Oke, kereta api Ranggajati dari arah stasiun Cirebon tujuan Jember via Surabaya Gubeng sudah melintas dengan lokomotif seri CC206 1359 kalau nggak salah tadi, milik Depindo Cirebon. Oke, kita lanjut. Ini JBL masih nutup nih. Wah, komuter lain udah berangkat ya teman. Kita tunggu dulu. IKA 407 ya, komuter lain tujuan Surabaya Kota hingga Blitar via Kertosono. Ini sampai Blitar Malang ya kalau nggak salah. Sampai Malang ini sekitar jam 11 malam nanti. Kita tunggu dulu ya. Tumben pakai lokomotif seri CC203 ya. Biasanya CC201 nih. Tuh.
Masinisnya nyapa teman-teman, asistennya juga masinisnya ramah juga ya, dari Depo Sitotopo. Entah nih tadi series lokomotifnya berapa, nggak kulihat ya. Nah teman-teman, jadi untuk susunan rangkaian dari kereta api Sangkuriang ini nantinya sepertinya bakal membawa 4 kereta eksekutif, 3 kereta ekonomi premium, 1 kereta makan, dan juga 1 kereta pembangkit. Nah ini bonusnya ini cukup lumayan langka ya, atau belum menarik, yaitu 1 kereta kompartemen teman-teman. Jadi total bawa 10 kereta atau dalam 1 rangkaian ya. Jadi ini cukup menarik atau cukup ya momen lah, langka, karena bawa kereta kelas campuran tapi bawa kereta mahal, yaitu kelas kompartemen, yang itu adalah kereta kelas tertinggi pada kereta api Indonesia ya. Jadi biasanya kelas kompartemen itu dipakai oleh kereta-kereta elit seperti Bima dan juga Argo Semeru ya, yang melintas di jalur selatan tersebut. Tapi ini membawa rangkaian campuran ya teman, untuk kereta campuran. Semoga masih bisa dipertimbangkan lah ya untuk kelas kompartemennya diganti dengan kelas panoramik, karena mengingat jalur tersebut itu cukup bagus teman-teman. Sayangnya kalau kompartemen lebih ke panoramik aja ya, karena bab 9 ini belum ada kelas panoramik yang reguler ke sana. Kemarin sempat ada kereta api Mutiara Timur ya kalau nggak salah, itu bawa kelas panoramik tapi cukup hanya jalan saat kereta tambahan ya kalau nggak salah dulu, libur lebaran 2025. Dan semoga bisa dipertimbangkan lah untuk 2 layanan kelas mewah tersebut ya teman-teman. Untuk jadwal dari kereta api Sangkuriang saya masih belum tahu, menyusul mungkin ya. Dan semoga saja ini jadi beneran ya teman, tanggal 1 Mei 2026. Jalurnya cukup bagus ya di sana. Pengen sih nyoba ke sana ya teman-teman, membelah alas Gumintir dan juga di kaki Gunung Raung, mantap juga. Oke, mari kita tunggu aja kereta selanjutnya, kereta api 6 Argo Semeru dari Gambir, Jakarta. Dari sana nanti keretanya menuju ke arah stasiun Surabaya Gubeng. Ini rame-ramenya kereta dari arah barat ya, tujuan Surabaya Gubeng. Mungkin saya akan hunting sampai kereta api Argo Semeru ini aja, karena kalau nunggu Sancaka dan juga Argo Wilis ini cukup masih lama, sekitar 40 menit lagi. Oke lah, mari kita tunggu aja kereta api Argo Semerunya melintas ya. Oke teman-teman, persiapan kereta api Argo Semeru dari arah stasiun Gambir tujuan Surabaya Gubeng. Aduh. Wah, sudah ditamani rumput tinggi juga ya di sini. Di sini ilalangnya cukup tinggi teman-teman. Saya dulu sering banget ke sini ya, sekarang udah jarang. Jadi lumayan pangling. Oke, Argo Semeru persiapan. Ini belum kelihatan nih. Pembangkitnya benjol. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya, kereta api Argo Semeru sudah melintas. Oke, cukup sekian video dari saya tentang hunting sekaligus membahas singkat tentang kereta api Sangkuriang
yang rencananya bakal beroperasi pada tanggal 1 Mei 2026. Semoga cepat terrealisasi karena mengingat okupansi dari top 9 yang menuju ke arah barat tanpa transit di Surabaya itu cukup lumayan tinggi ya teman-teman. Mengingat hanya ada beberapa kereta yang tanpa transit ya, nggak bablas ke arah barat, yaitu kereta api Wijaya Kusuma, kereta api Ranggajati, dan juga kereta api Logawa. Tapi untuk yang bablas sampai ke arah Bandung itu masih nggak ada ya, alias sangat-sangat nol. Jadi semoga bisa segera beroperasi karena okupansinya juga mungkin lumayan tinggi, karena turis atau pariwisatawan dari Bandung menuju ke arah Banyuwangi itu cukup tinggi ya. Mengingat beberapa tahun terakhir ini banyak sekali yang mengarah ke arah Bali karena stasiun Ketapang ini berdekatan langsung dengan pelabuhan penyeberangan Ketapang di Banyuwangi sana. Jadi ya bisa nyambung lah. Dulu sempat ada kereta api Mutiara Timur yang tiketnya itu udah include sama tiket kapal ya teman-teman. Jadi semoga bisa cepat terrealisasikan lah. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video ending saya selanjutnya. Terima kasih.